dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Mari saudara, kita mau agungkan Dia, kita mau rindukan hadirat Tuhan bekerja buat saat ini. Biarlah kemuliaan Tuhan turun atas yang ibadah kita saat ini. Kita mau katakan lagi, inilah rindu kami Tuhan. Segenap jiwa dan jiwa kami, hidup kami mau memuja-Mu. Haleluya. Mari bersama-sama kita angkat hadirat Tuhan. Pujian kita, hati kita kepada Tuhan. Kita mau katakan, inilah rinduku. Haleluya. Inilah rinduku kepada Ibu, menyembah-Mu seluruh jiwaku, seluruh jiwaku, memuji-Mu, ku memuja-Mu, ya Allahku. Mari bersama katakan, ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan kami berikan hatiku, berikan hatiku dan jiwaku, semuanya kepada-Mu. Semuanya di dalam hidupku, di setiap waktu. Katakan tadi, ku berikan hatiku, amin Tuhan, dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Oh haleluya, Tuhan yang paling ada yang luar biasa. Kami mengucap syukur kepada segala kebaikan Tuhan. Kami menaikkan segala suara kami Bapa, pujian kami kepada Tuhan. Karena kami merasakan Bapa atas kuasa-Mu, atas anugerah-Mu Bapa yang telah memberkati kami, telah menjawab kami saat ini Bapa. Biarlah kemuliaan-Mu nyata bagi setiap hidup kami Bapa. Berkat-Mu nyata bagi setiap pribadi kami. Kuasa-Mu yang mengurapi kami Bapa buat saat ini. Biarlah Roh Kudus Bapa yang menjawab kami Bapa lewat ibadah ini. Dari awal pertengahan sampai berakhirnya ibadah ini Tuhan, kami mohonkan bahwa tuturan kuasa Allah bekerja di tempat ini. Urapan kuasa Roh Kudus bekerja di tempat ini Bapa. Setiap kerinduan kami Bapa benar di hadirat Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Bapa, hadir-Mu nyata di tempat ini. Kuasa-Mu Bapa ada di tempat ini Bapa, dan kemuliaan Tuhan akan nyata di tempat ini. Terima kasih Bapa, ajaib nama-Mu. Segala sebentar kami Tuhan akan bersuka cita, bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan dan pujian kami. Biarlah kuasa kemuliaan menata. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memuji-muji nama Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk saudara.
ini kita mau angkat pujian kita pertama kepada Tuhan. Kita mau katakan, Kaulah satu-satunya sumber dari segala. Haleluya. Mari katakan, Kaulah satu-satunya. Haleluya. Kaulah satu-satunya. Tuhan tak terbukti semasa hidup kita. Dan terlebih sekarang
Bagi seluruh nama Yesus. Haleluya. Layakkan kami ke sebab mengucap syukur Bapa atas segala pujian kami, sukacita kami, agar setiap kerinduan kami Bapa benar di hadapan luar diri-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa surga ya Allah yang luar biasa atas kemuliaan-Mu Bapa. Kami rindukan Bapa untuk datang menyembah-Mu dan memuliakan nama Tuhan. Campur tangan-Mu Bapa menuntut hidup kami Tuhan, agar kami mampu Bapa berkata-kata di hadapan-Mu, mengucap syukur Bapa, untuk menyembah dan memuji memuliakan-Mu ya Allah kami saat ini. Terima kasih Bapa. Haleluya. Syukur buat segala kebaikan Tuhan. Syukur buat segala rencana-rencana hidup kami yang Kau nyatakan melanjutkan bersama hidup kami. Makanya Kau tanya Bapa, buat segala yang Kau nyatakan bagi kami, itu yang terbaik Bapa bersama hidup kami. Terima kasih Bapa. Bersama kita sama Tuhan Yesus. Saat ini kita mau dalam Tuhan. Kita mau selalu Dia. Kita mau selalu Dia kemuliaan Tuhan.
pada saat ini Bapak kami tetap datang Bapak menyembah Bapak. Terima kasih Bapak yang cari baik saudara dikasih sama Tuhan Yesus. Saat ini di waktu kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kami serahkan Tuhan mengatakan Bapak berita Israel di waktu dan terima saat ini. Kita mau katakan kepada Tuhan, ku jadikan hati ini bersama-sama kita bagi berdiri. Kita menghormati hadirat dalam firman Tuhan. Haleluya. Betapa kami sangat bersyukur Tuhan buat segala kasih kemurahan Tuhan, pemeliharaan penyertaan-Mu Tuhan yang boleh kami alami di dalam kehidupan kami hingga hari ini. Kami boleh berada di dalam rumah-Mu ini Tuhan untuk boleh menyelenggarakan ibadah kami padamu sebagai bentuk hormat kami, sebagai bentuk syukur kami Tuhan, sebab kami mengaku kami tidak dapat balas segala kebaikan-kebaikan Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kami. Kami beribadah kepada-Mu Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, berkatilah setiap kami yang hadir hari ini tanpa terkecuali. Kuasai hati kami, pikiran kami, jiwa kami, istimewa pendengaran kami saat firman Tuhan diberitakan hari ini Bapa. Biarlah kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa, Roh Kudus-Mu yang memimpin kami. Hamba-Mu yang berdiri hanyalah manusia biasa yang terbatas di dalam segala hal dan memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan pada saat ini. Urapi hamba-Mu secara khusus Tuhan. Biarlah kami semuanya yang ada di tempat ini benar-benar menerima firman-Mu Tuhan. Boleh kami lakukan di setiap kehidupan kami sehari-hari. Terpuji Engkau Bapa, mulialah nama-Mu dari awal pertengahan sampai berakhirnya. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang mimpin. Terima kasih Bapa, mulialah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami sambut berkat-Mu yaitu firman Allah yang hidup. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Salam. Silakan dulu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur buat kasih Tuhan hari ini. Jika hari ini kita boleh berada di dalam rumah Tuhan untuk boleh mengikuti ibadah. Semuanya itu karena kemurahan Tuhan, bukan karena kuat gagah kita, sehingga kita boleh berada di tempat ini pada saat ini.
Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, mari kita buka Alkitab kita di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6 dengan judul berkenan kepada Tuhan. Jika saudara boleh tampilkan di multimedia supaya ditampilkan, supaya kita boleh melihat bersama-sama. Dengan judul berkenan kepada Tuhan. Kita membaca bersama-sama di ayat yang ke-6, 1, 2, ya. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Dia percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Sampai di situ. Di sini dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kita mengangkat judul berkenan kepada Allah. Kalau kita mau berkenan kepada Allah, berarti kita harus beriman. Sedangkan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak pernah kita lihat. Saudara-saudara, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Gereja Tuhan, umat Tuhan harus dilandasi kehidupannya dengan iman supaya kita berkenan kepada Allah. Allah menginginkan supaya umatnya berkenan kepadanya. Banyak pahlawan-pahlawan iman, orang-orang yang sudah tidak ada lagi hari ini, namun tertulis di dalam Alkitab, mereka lah pahlawan-pahlawan iman, orang-orang yang berkenan di hati Tuhan, orang-orang yang berkenan kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di sini dikatakan, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Orang tidak akan mungkin berpaling kepada Allah kalau tidak dengan iman dia percaya bahwa Allah ada. Banyak orang yang menjadi ateis, tidak punya agama, dia tidak beriman. Percaya, masalah percaya, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, semua percaya. Beriman, ini adalah iman. Untuk berkenan kepada Tuhan, ini yang sulit. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi masalah? Ketika kita sudah mulai percaya, iman itu adalah sesuatu yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Untuk kita semakin percaya dan beriman, ketika kita tidak melihat, tapi kita percaya. Ini bagaimana? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun kita terus berada di rumah Tuhan di gereja, sekalipun kita sering-sering beribadah di gereja, kita tidak banyak di antara kita yang tidak beriman. Dan begitu juga ketika kita beriman, bisa sementara waktu dengan adanya sesuatu goncangan yang terjadi akan meruntuhkan iman kita, sehingga kita kembali kepada nol, tidak mempercayai apakah Tuhan itu, dan kita tidak memberikan hidup kita untuk boleh berkenan kepada Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan? Ketika persoalan dan masalah, sakit, penyakit dan keadaan itu datang beruntun atau secara tiba-tiba datangnya, tidak pernah dikasih tahu kapan dia datang, tidak diberitahu kepada kita, disitulah kita akan mengalami iman yang turun atau kembali kepada titik yang paling rendah. Dan hal itu tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Dan di sini akan kelihatan daya kita, kemampuan kita untuk boleh bertahan mengikut Tuhan. Ini adalah masa-masa yang sukar. Ini adalah keadaan-keadaan yang sulit, goncangan demi goncangan yang terjadi. Mungkin di Sumatera tidak malah begitu, tapi di luar Sumatera mungkin terjadi goncangan, baik dari alam, baik pun dari situasi dan kondisi keadaan ekonomi yang sedang resesi pada saat ini akibat virus corona.
Di sini iman kita ditantang. Apakah kita mampu berkenan kepada Tuhan? Apalagi di saat-saat seperti ini terjadi penyakit, terjadi masalah dan lain sebagainya. Di rumah tangga misalnya, istri berulah, suami berulah, anak-anak berulah, membuat iman kita kembali kepada titik terendah. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, hal-hal yang tidak dapat dijangkau oleh mata, tetapi kita harus percaya sesuatu hal terjadi. Ini adalah berat, saudara-saudara dikasihi Tuhan. Sama halnya ketika kita mengangkat janji iman kita, 1 tahun ke depan kita tidak tahu apa yang terjadi, tapi hari ini kita tulis sekian. Bagaimana nanti kita melunasinya? Di sini akan kelihatan bagaimana iman kita yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Apakah kita benar-benar berkenan kepada Tuhan atau tidak? Saudara-saudara, ini adalah berbicara tentang hal yang tidak kita lihat, berbicara tentang hal jauh ke depan, atau berbicara tentang hal yang kita nanti-nantikan. Tetapi percayalah, dikatakan di sini bahwa ada upah. Di sini dikatakan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ada permasalahan, ada pergolakan yang harus dihadapi Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan. Kalau kita lihat pahlawan-pahlawan iman di Ibrani 11 berbicara tentang iman. Kalau kita melihat di sana bagaimana pergolakan mereka, apa yang dihadapi mereka, bagaimana beratnya situasi yang mereka hadapi, namun mereka tidak pertaruhkan keyakinan mereka bahwa saya percaya ada Tuhan di atas segala-galanya, bahwa Tuhan mampu menyelesaikan segala-galanya. Itulah iman Bapak Ibu saudara dikasihi itu. Ketika badai besar datang, ketika masalah yang besar datang, ketika penyakit datang, dan ketika yang kita kasihi dipanggil Tuhan, bagaimana respon kita? Semua kelihatan di sana Bapak Ibu saudara. Semuanya akan kelihatan siapakah kita sebenarnya di hadapan Tuhan. Bagaimana sebenarnya hubungan kita dengan Tuhan? Bagaimana sebenarnya cara kita untuk boleh bersekutu dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh? Atau mungkin kita hanya sebatas manusia biasa? Seperti yang dikatakan Rasul Paulus kepada orang Korintus di 1 Korintus 2. Supaya engkau jangan bergantung kepada hikmat manusia, tetapi engkau bergantung kepada kekuatan roh, kepada kekuatan Allah, bahwa engkau percaya Allah yang punya kekuatan yang luar biasa, yang tidak pernah kau dapatkan di diri manusia, dimanapun hebatnya, hanya di Tuhan. Bangkitlah iman kita dan keyakinan kita kepada Tuhan. Ketika situasi yang terjadi ini sangat sukar Tuhan, kami tidak bekerja, kami begini, masalah demi masalah datang, tetapi kami percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti buka jalan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika orang sedang bingung, bagaimana ini? Sepertinya jalan tertutup seperti pujian kita. Semua jalan seperti tertutup, tidak ada. Sama seperti bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir dikejar-kejar oleh tentara-tentaranya Firaun. Bangsa Israel ketakutan. Dilihatnya Laut Merah. Dari mana lagi kita lewat? Secara akal kita tidak bisa. Tetapi kita percaya. Musa berkata, Tuhan pelihara kita, Tuhan yang pimpin kita. Di laut pun Tuhan bisa buat jalan. Kita baca kitab Yesaya. Di laut pun Tuhan bisa buat jalan. Disitulah keyakinan kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tidak perlu kita lihat dulu baru kita percaya. Yang tidak kita lihat, itulah yang perlu kita yakini. Tuhan yang bekerja dengan luar biasa, supaya semua puji-pujian yang kita naikkan ini tidak sia-sia adanya. Asal nyanyi kita begini, keyakinan kita tidak ada kepada Tuhan. Percaya, Tuhan pasti selesaikan semuanya. Kalau kita lihat apa yang terjadi ketika Sadrak, Mesak dan Abednego harus menghadapi api yang bernyala-nyala, harus menyembah patung emas yang didirikan mereka. Raja Nebukadnezar memerintahkan ini harus disembah, tidak ada siapapun, baik orang Ibrani baik orang Yahudi, siapapun harus menyembah.
Mereka berkata, kalau Allah yang kami sembah sanggup melepaskan kami, kami tidak akan menyembah. Dan kalau Allah kami pun tidak melepaskan kami, bukan tidak sanggup, tidak melepaskan kami tidak takut mati. Dan kami tidak mau menyembah. Kami hanya menyembah kepada satu Allah, Allah yang menjadikan langit dan bumi dan laut dan segala isinya, Allah yang berkuasa atas segala-galanya, yang dapat menghidupkan dan dapat mematikan. Tidak pernah kamu takut kepada orang yang hanya mematikan jiwa, tapi tidak dapat menghidupkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dibangkitkan iman kita, semangat kita untuk boleh mengikut Tuhan. Semakin dalam akan pengenalan kita akan Kristus. Siapakah Dia yang sebenarnya? Apakah sebenarnya yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita? Banyak hal yang sudah Tuhan lakukan di